Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Malang akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coaching. Perkenalkan. Nama saya Siti Arafah, saya dari SDN Model Kota Malang. Nama saya Sandy Hendra Satrio dari SDN Mudarejo 2 Kota Malang. Nama saya Puspa Dewi Setiawati dari SDN Kesatrian 2 Kota Malang. Selamat menyaksikan. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Bu Arafah. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Arafah? Alhamdulillah baik. Bu Dewi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Arafah baik. Bu, hari ini Bu Arafah akan melakukan proses coaching dengan Pak Sandy ya? Iya Bu, benar. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu, dipersilakan. Nanti saat proses coaching akan saya amati antara coach dan coachingnya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu. Oh iya Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan saya akan menilai apakah coach sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu sampaikan nantinya. Oh iya Bu. Jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu, Siap. sebelum saya mulai, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya Bu Arafah. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Alhamdulillah kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini adalah pertama kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Ya, bagus Bu. Berarti yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan yang aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke. Selanjutnya, di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk dilakukan observasi Bu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif serta saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus Bu. Memang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu adalah sesuatu yang baik untuk dikembangkan untuk kedepannya. Iya. Kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu ya? Saya ingin nanti coaching itu menemukan solusi dari tiap permasalahannya dan dapat menemukan langkah-langkah yang baik untuk mengatasi segala macam problemnya. Seperti itu Bu. Iya ya. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Sama Bu. Silakan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan memberi ya Bu Arafah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandy. Alhamdulillah Bu, ini sebenarnya agak sedikit bermasalah Bu. Aku kan jenengan apakah ada waktu Bu hari ini? Alhamdulillah kebetulan ada waktu Pak Sandy. Alhamdulillah, memang beberapa kesempatan itu saya ingin ngobrol-ngobrol dengan jenengan. Oh gitu ya Pak Sandy. Baik Pak Sandy. Nah kira-kira tujuan ngobrol kita hari ini apa ya Pak Sandy? Begini Bu, kemarin itu ada permasalahan di kelas 4. Murid saya itu sering bolos. Dia itu sudah lama Bu sering bolos tanpa keterangan gitu. Dalam beberapa hari itu saya sudah mencari tahu tentang anak tersebut. Kira-kira Pak
Sandy sudah tahu nggak faktor kenapa anak itu sering tidak masuk sekolah bolos itu Pak Sandy? Dari kesempatan kemarin saya mencoba berdiskusi dengan murid saya itu, ternyata dia itu membantu orang tuanya di pasar, Bu. Oh, Masya Allah. Tapi sebenarnya menurut Pak Sandy sendiri itu idealnya anak itu kalau di kelas itu bagusnya bagaimana sih Pak Sandy? Selama ini ketika di kelas itu seperti apa? Kalau di kelas itu sebenarnya dia aktif, dia itu juga semangat dan kreatif gitu di kelas itu. Cuman memang beberapa waktu ini dia sudah lama membolos, masuk di kelas, dan ternyata dia itu berjualan di pasar, disuruh sama orang tuanya. Masya Allah. Niatnya mungkin membantu orang tua gitu ya Pak Sandy. Jadi kalau begitu kira-kira ada nggak langkah Pak Sandy yang kira-kira bisa membuat motivasi anak itu tumbuh agar rajin masuk sekolah? Mungkin ya, saya akan mencoba mendiskusikannya, mengundang orang tua tentunya ke sekolah, dan mencoba mencari solusi yang terbaik dari orang tuanya tadi. Karena orang tuanya yang menyuruh, padahal di usianya dia itu harusnya bersekolah loh. Nah, untuk agar tujuan langkah sampai itu tercapai, kira-kira ada nggak seorang yang bisa membantu tercapainya rencana yang sama ini? Pertama-tama mungkin saya akan mengundang dulu ya orang tuanya ke sekolah. Kemudian saya juga sudah sempat mencari informasi beberapa di dekat rumahnya itu ada tantenya kalau tidak salah. Dia itu paham betul akan sekolah gitu. Dan saya juga insya Allah juga akan mengundang beliau untuk saya hadirkan, untuk kita ajak diskusi juga. Mungkin dari beliau juga bisa memberi wawasan yang lebih kepada peserta didik saya itu. Berarti selain Pak Sandy nanti akan mengundang orang tuanya, kolaborasi dengan orang tuanya, ya Pak Sandy ya, di samping itu jenengan juga akan mencari bantuan kepada tantenya yang kebetulan rumahnya dekat anaknya ya Pak Sandy. Nah kira-kira itu butuh berapa waktu ya untuk merealisasi rencananya Pak Sandy? Ya. Karena murid saya ini udah beberapa hari nggak masuk, jadi saya akan insya Allah secepatnya tuh. Mungkin besok atau lusa mungkin harus segera saya realisasikan mungkin ya tuh. Seperti itu. Kira-kira kapan ya Pak ya rencana ini akan dilaksanakan? Ya 2 hari itu mungkin ya tuh. Oh begitu. Iya. Baik Pak Sandy, kalau tadi rencananya Pak Sandy 2 hari ini sudah mau manggil orang tuanya, terus mau bekerja sama dengan tantenya. Semoga nanti rencana Pak Sandy untuk memotivasi anak itu rajin masuk sekolah bisa terwujud dengan baik. Nah, kira-kira ini komitmen apa yang akan dilakukan oleh Pak Sandy agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan membuat memberi semangat lagi dengan peserta didik dan memberi pemahaman yang penuh kepada orang tua tadi, yang tuanya dari murid saya tadi. Di samping itu, saya mengharap dorongan dari tantenya tadi. Berarti adakah dukungan dari pihak lain lagi yang ingin diharapkan dari Pak Sandy? Tentunya juga dari sekolah ya, dari kepala sekolah atau bagian kesiswaan mungkin bisa mendukung agar peserta didik saya, murid saya itu kembali bisa bersekolah dengan rajin lagi. Rencana Pak Sandy luar biasa. Semoga nanti apa yang direncanakan, langkah-langkah yang sudah direncanakan oleh Pak Sandy dapat terwujud dengan baik. Nah, baik Pak Sandy, kira-kira bagaimana sekarang perasaan Pak Sandy setelah bercerita banyak hal setelah kita ngobrol-ngobrol, bagaimana perasaannya Pak Sandy? Alhamdulillah, terima
sharing, ngobrol, saya jadi lebih punya inspirasi ya untuk bisa dan semangat terutama untuk bisa ngobrol dan melakukan tindak lanjut dengan orang tua dan keluarga dari murid saya yang beberapa waktu ini tidak masuk. Alhamdulillah. Ya. Baiklah. Kalau begitu terima kasih Pak Sandy. Saya terima kasih Bu Arofa untuk Kapan-kapan waktunya. kita ngobrol lagi. Saya penasaran nanti hasilnya seperti apa. Baik Bu Arofa. Semoga sampai Terima kita kasih ketemu lagi. waktunya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Baik, Sandy. Bu. Baik Bu Arofa, Ya, Bu Dewi. bagaimana tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu Dewi. Setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu Arofa. Iya, Bu, silakan. Apa saja yang sudah didapatkan dengan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Alhamdulillah setelah saya melakukan coaching pada hari ini, alhamdulillahnya coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur cerita Bu Dewi. Yang pertama saya harus cari tahu tujuan ngobrol kita tadi apa, terus kemudian saya mengidentifikasi dari permasalahannya apa, saya mencari tahu rencana aksi beliau itu apa, sampai akhirnya beliau menemukan solusinya dan terakhir mempertanggungjawabkannya. Seperti itu Bu Dewi. Hai Bu Arofa, jadi tadi Bu Arofa sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Yang diantaranya ini yang saya catat tadi, Bu Arofa sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, sudah mengarahkan coaching, mencari rencana aksi apa yang sebaiknya dia lakukan. Bu Arofa juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar terencana aksi yang akan dilakukannya. Iya. Ya. Ibu sudah fokus, kehadirannya penuh, mendengarkan aktif dan telah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coaching. Semoga nanti ibu kedepannya lebih sukses lagi ya Bu Arofa. Bu Dewi, amin. Ada satu lagi nih Bu Arofa yang ingin saya tanyakan. Ya, Bu, silakan. Kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan ke depannya Bu Arofa? Saya ingin lebih memahami tentang alur cerita Bu Dewi. Karena ketika saya nanti memahami itu, saya dapat lagi melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Alhamdulillah, baik Bu Arofa. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama, saya juga Mohon maaf ya Bu terima kasih. Arofa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sandy. Waalaikumsalam, Bu Arofa. Hari ini Pak Sandy mau melakukan coaching dengan Bu Dewi ya. Iya, benar sekali. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak Sandy. Boleh ya Pak Sandy ya? Oke. Nanti saat coaching akan dimulai, proses coaching saya akan mengamati antara Pak Sandy dengan Bu Dewi. Dan saya akan menilainya sesuai dengan rubriknya, seperti itu. Apakah coaching itu sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus apakah Pak Sandy sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan saya akan menilai apakah coach sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan yang telah Bapak sampaikan. Baik, Bu. Terus jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya yaitu kemitraan, proses kreativitas, dan memaksimalkan kompetensi. Seperti itu Pak Sandy. Baik, Bu. Terus sebelum kita mulai ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Sandy. Iya, Bu. Kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Ada 3 hal, Bu. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Bagus Pak Sandy, bagus. Di antara ketiga itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan untuk melakukan observasi nanti? Baik, Bu. Saya akan mengembangkan
kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke, baik. Kira-kira indikator tercapainya itu apa ya Pak ya? Dari hal ini saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nanti. Baik, terima kasih jawabannya Pak Sandy. Silakan Pak Sandy melakukan coaching dengan Bu Dewi sebaik mungkin. Setelah proses coaching nanti selesai, saya akan coba untuk mengobrol lagi dengan Pak Sandy. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Sandy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sandy. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Sandy gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu hari ini? Iya Pak, ini saya ada sedikit permasalahan ini Pak tentang murid saya di kelas. Jadi tujuannya bagaimana Bu dari diskusi kita hari ini? Ini saya ingin menyampaikan permasalahan saya Pak. Di kelas itu ada siswa saya itu yang anaknya itu selalu jahil sama temannya Pak. Oh iya Bu, jadi ada peserta didik yang jahil sama temannya. Iya Pak. Jadi misalnya ya Pak ya, ada temannya itu sedang makan gitu, tiba-tiba dia jalan ngambil makanan temannya sambil lari. Atau mungkin temannya itu lagi mengerjakan tugas, lalu dia sambil jalan dia ambil pensilnya. Lalu kalau teman perempuannya sedang bermain, tiba-tiba dia dorong gitu loh Pak. Bisa lebih spesifik lagi Bu, untuk bagaimana sih menurut Bu Dewi kondisi anak itu di kelas itu? Kalau sebenarnya Pak, dasarnya anaknya itu kalau dalam pembelajaran itu sebenarnya anaknya bisa, anaknya juga bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Hanya saja ya usilnya itu loh Pak. Jadi kayaknya setiap hari itu ada saja yang ingin dia lakukan gitu Pak. Nanti setelah saya tegur atau nanti temannya itu mengadu ke saya, terus temannya menangis, itu kayak dia itu merasa ada kesenangan tersendiri gitu loh Pak. Oh iya Bu, seperti itu ya Bu ya. Jadi faktor apa saja sih Bu, faktor lain yang kira-kira menyebabkan peserta didik bimbingan seperti itu Bu? Ini Pak, setelah saya telusuri, ternyata anak ini itu kemarin waktu mau naik ke kelas 2 itu ternyata orang tuanya itu melakukan perceraian Pak. Orang tuanya berpisah dan akhirnya orang tuanya itu pergi merantau. Dua-duanya itu pergi keluar kota. Akhirnya karena orang tuanya di luar kota, neneknya itu tidak tega kalau anaknya ini nanti ikut ke mamanya atau ikut ke ayahnya. Jadi akhirnya sama neneknya itu diambil. Sudah sama nenek saja, saya rawat saja, gitu Pak. Tapi kan juga namanya setelah berjalannya waktu, mungkin kalau kasih sayang ya diberikan. Tapi namanya nenek itu kan juga karena sudah usia ya Pak ya. Jadi kalau ke masalah sekolah atau apa itu memang ya agak kurang gitu loh Pak. Iya benar sekali. Saya sepakat sekali dengan pendapatnya Bu Dewi tadi. Jadi kira-kira nih Bu, hal apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kalau kemarin itu kan saya pernah berbicara dengan neneknya ya pada waktu di menjemput sekolah itu. Iya. Tapi karena neneknya itu sudah sepuh, jadi pembicaraan kami itu kayak kurang masuk ya Pak ya, kurang bisa untuk ditanggapi. Nah, terus saya menelusuri, ternyata di kelas 6 itu ada saudara sepupunya Pak. Itu anaknya budenya dan kebetulan rumahnya itu di samping rumahnya anak ini tadi. Dan saya bertanya kepada guru kelas 6 itu bagaimana anak ini dan orang tuanya. Ternyata orang tuanya atau budenya murid saya itu perhatian ke putranya. Jadi nanti rencananya itu akan saya temui budenya itu Pak.
Oh iya, nanti komunikasi dengan anggota keluarganya ya, juga dengan neneknya, dengan saudaranya kan ibu tirinya dalam hal ini. Iya Pak. Mungkin selain itu ada siapa lagi Bu, yang bisa jenengan libatkan supaya anak peserta didik tadi bisa lebih termotivasi lagi dan tidak seperti itu ya Bu di kelas. Kalau nantinya yang akan saya libatkan, karena kan saya lihat anak ini tuh hanya membutuhkan perhatian lebih ya Pak ya. Karena mungkin ya namanya anak kelas 2 kan masih butuh figur orang tua ya, baik ibu ataupun ayah. Jadi nanti itu saya akan mendekati budenya agar budenya itu nanti lebih perhatian lagi kepada sang anak ini, menggantikan peran ibunya. Dan berikutnya juga kebetulan temannya itu yang ranking 1 Pak, yang pintar di kelas itu tetangganya. Dan anaknya juga anak yang baik. Jadi nanti saya akan ngobrol sama temannya ini, saya ajak supaya nanti anak ini nanti supaya diajak misalnya untuk diajak untuk bekerja sama mengerjakan PR bersama ataupun diajak untuk bermain. Jadi supaya nanti anak ini nanti juga menjadi lebih baik seperti temannya. Wah, luar biasa sekali Bu Dewi bisa punya ide yang seperti itu. Nih, tapi kira-kira kapan ya jenengan bisa merealisasikannya? Secepatnya Pak, dalam minggu ini saya sudah saya agendakan untuk bertemu dengan budenya Pak. Oke, dalam minggu ini ya? Iya Pak. Jadi, kemudian komitmen apa ya Bu yang Bu Dewi lakukan agar rencana ini bisa dengan baik setelah berkomunikasi dengan saudara? Komitmennya saya ingin anak ini menjadi lebih bertanggung jawab lagi, menjadi lebih baik lagi, karena semua ini saya melihat bukan kesalahan anak, tapi anaknya adalah korban dari perceraian orang tuanya tadi, sehingga sang anak membutuhkan perhatian lebih Pak. Itu yang saya. Wah, luar biasa sekali Bu Dewi. Dari kira-kira nih, bagaimana perasaan Bu Dewi setelah bercerita tentang hal ini? Baik Pak Sandy, bagaimana tadi proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi kami sudah melakukan proses coaching dengan baik dan alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan Pak Sandy. Apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari coaching terkait indikator keterampilan yang diinginkan? Kita sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalir, coaching bisa menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi-solusinya. Baik Pak Sandy, berarti Pak Sandy sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita ya. Baik. Ada beberapa catatan nih Pak Sandy. Pak Sandy sudah berhasil menyimpulkan sesuai dengan alur kita, menanyakan tujuannya, mengidentifikasi, sudah mengarahkan si coaching untuk mencari rencana aksi apa yang sebaiknya dilakukan oleh si coaching. Terus Pak Sandy juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri si coaching agar terencana aksi yang akan dilakukannya. Nah, terus di samping itu Pak Sandy saya lihat tadi juga sudah fokus kehadirannya penuh, pendekatan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada si coaching sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh si coaching. Semoga nanti Pak Sandy ke depannya makin sukses lagi. Oh iya Pak Sandy, ada satu lagi pertanyaan dari saya. Kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Sandy nanti kembangkan ke depannya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami proses Tirta, sehingga saya nanti bisa dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Bagus Pak Sandy. Baik Pak Sandy, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Semoga Pak Sandy tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih Bu Bapak. Audio Jungle. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Sandy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke Bu Dewi, hari ini akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Arafah ya? Iya Pak, benar. Oke, sebelum melakukan
melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu? Ya Pak, silakan. Oke, nanti saat coaching akan saya amati antara coach dan coachee dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian ya Bu. Iya Pak. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee? Dan saya akan menilai apakah coachee sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan yang telah Ibu sampaikan. Iya Pak. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kepekaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya mulai ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk proses coaching hari ini yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali Bu. Di antara ketiganya mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk dilakukan observasi? Saya akan mendengarkan aktif dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak nanti. Baik. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya? Saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak. Subhanallah, terima kasih atas jawabannya ya Bu. Silakan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya nanti. Setelah proses coaching selesai, nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Arafah. Gimana kabarnya Bu Arafah? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Bu Dewi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Akhirnya ketemu ya Bu Arafah. Iya, alhamdulillah kita ketemu. Iya. Saya sudah lama Bu Dewi ingin ketemu sama Bu Dewi. Oh gitu. Iya. Apa nih tujuan pertemuan kita kali ini Bu Arafah? Nah, ini Bu Dewi sebenarnya saya itu lagi ada sesuatu yang ingin saya ceritakan Bu Dewi. Oh, Bu Dewi. iya iya. Saya itu punya problem di kelas murid saya kelas 2. Jadi dia itu selama ini itu selalu saja berkata kurang baik, berkata jelek, berkata kotor. Di masa cuma di barangnya jatuh dikit yang keluar ya kata-kata nggak baik. Oh. Yang biasanya nangis kan. Oh iya iya Bu. Terus digarai temannya apa gitu sudah temperamen sekali kedua anaknya itu temperamen sekali. Jadi ketika di kelas itu pun akhirnya banyak temannya yang menjauh dari karena kayaknya takut gitu sama anaknya itu karena kalau kesenggol dikit itu istilahnya langsung ngomongnya sudah jelek terus anaknya kayak mau Emosi gitu ya, Bu, ya. gitu, seperti itu. Apa yang Bu kira-kira yang menyebabkan anak itu berlaku seperti itu ya Bu? Nah, setelah saya telusuri ternyata anak itu orang tuanya dinamis. Jadi dua-duanya itu kerja dan anaknya itu di rumahnya juga sama dengan neneknya saja dan neneknya itu sudah sangat sepuh gitu loh. Oh iya Jadi iya. anak itu kesehariannya pulang dari sekolah main terus. Main terus sedangkan kanan kirinya itu teman-temannya itu kebanyakan anak-anak yang sudah SMP. Oh gitu. Anak SMP dan saya lihat itu memang lingkungannya itu lebih banyak anak yang notabene itu memang kurang dari segi agamanya kurang seperti itu. Ayo tuh, gimana Bu proses pembelajaran di kelas Bu? Anak ini selama pembelajaran itu Bu? Nah, selama pembelajaran saya itu sebenarnya kalau mengkaitkan dengan kognitifnya anak itu sebenarnya cerdas. Iya iya. Tapi ya itu sikapnya itu loh. Sikapnya ya Bu. Mungkin yang perlu diasah dari sosialnya tuh disenggolkan dan dididik sudah langsung apa yang keluar itu suka bentuk itu. Oh iya. Seperti itu. Iya. Apalagi ya terus kalau disenggol temannya sedikit itu sudah yang pingin itu jadi Masya Allah ini anak ini kenapa ya saya akhirnya saya cari tahu. Iya iya. Lalu ini apa yang ingin Bu Arafah lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin saya ingin melakukannya yaitu saya ingin memanggil pertama
mempengaruhi di lingkungannya itu seperti apa. Mungkin anaknya juga kena pengaruh dari keluarga ya, seperti itu. karena dengan teman-teman SMP tadi ya Bu ya. Anak-anak yang notabene masih transisi ya itu ke SMP terus omongan yang asal jeplak. Akhirnya kan kalau anak kecil langsung tek Iya. dia ditirukan sama anak Iya. itu. Dan orang tuanya kerja semuanya. Kira-kira mulai kapan Bu rencananya Pak Roman akan dilakukan? Secepatnya. Kemungkinan saya akan manggil orang tuanya secepatnya dan saya komunikasikan agar orang tuanya tahu bagaimana kondisi anak itu ketika di kelas seperti itu. Biar cepat teratasi solusinya ketika di kelas. Seperti itu. Kira-kira apa ada lagi Bu sesuatu ataupun solusi yang akan Bu Arfa lakukan untuk mengatasi masalah ini selain solusi pertama yang Bu Arfa berikan tadi Bu? Mungkin selain saya manggil orang tuanya, mungkin saya nanti akan minta tolong yang kebetulan saya kan juga cari tahu ke teman-temannya itu ya Bu Dewi. Ternyata di situ itu ada dekatnya itu ada rumah tantenya, adiknya dari ibunya. Nah, adiknya dari ibunya itu kebetulan juga punya anak yang anaknya itu tapi kakak kelasnya. Oh gitu. Kakak kelasnya. Satu sekolah ya Bu? Satu sekolah. Dan kebetulan saya lihat saya cari tahu di wali kelas 3-nya itu ternyata kakaknya itu bagus. Terus sorenya juga ngaji. Nah, saya minta tolong nanti ke orang tuanya juga komunikasi sama tantenya biar nanti anak itu diajak juga ponakannya sama dengan anaknya diajak ngaji kalau sore biar nggak main. Terus nanti kan lingkungan yang akan membentuk karakternya nanti. Kalau sorenya nanti disibukkan dengan ngaji mungkin siapa tahu nanti akhirnya sifatnya yang temperamen nanti akhirnya berkurang. Betul. Saya ikhtiar saya sih seperti itu. Ya Allah, ikhtiarnya Bu Arfa sangat bagus sekali Bu. Kira-kira ini komitmen seperti apa ya Bu yang akan Bu Arfa lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar Bu? Mungkin komitmen yang akan saya lakukan adalah saya akan memotivasi saya dulu. Saya akan memotivasi bagaimana saya terus bersemangat untuk merubah sifat anak ini dari segi sosialnya agar nanti bisa diterima oleh semua temannya di kelas, yang temperamennya bisa menurun, terus kemudian motivasi anaknya untuk menjadi lebih baik itu lebih tergali lagi ya. Mungkin dengan kerjasama dengan orang tuanya, dengan tantenya itu tadi seperti itu. Masya Allah, saya senang sekali Bu Arfa mendengarnya. Saya doakan semoga apa yang Bu Arfa lakukan bisa berjalan dengan baik dan anak-anaknya nanti bisa berubah menjadi lebih baik ya Bu ya. Saya tunggu ya Bu kabar baiknya ya Bu ya. Semoga saja nanti bisa terrealisasi dengan baik. Baik Bu Dewi, bagaimana tadi proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, sudah selesai dan berjalan dengan Wah, lancar. sekali Bu. Setelah melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan ke jenengan Bu. Ya Pak, silakan. Apa saja yang sudah didapatkan dengan QC terkait indikator keterampilan yang diinginkan? Kita tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalir, coaching bisa menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Pak. Luar biasa sekali Bu. Jadi Bu Dewi sudah berhasil ya melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta. Iya Pak. Ada beberapa catatan Ibu. Bu Dewi tadi sudah berhasil kan sesuai tirta menanyakan tujuan, mengidentifikasi, selalu mengarahkan kunci, mencari rencana aksi, apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Bu Dewi juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri kunci agar rencana aksi yang akan dilakukan. Ibu sudah fokus kehadirannya, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci. Kemudian Bu, semoga jenengan lebih sukses ke depannya. Terima kasih Pak. Ada satu lagi nih pertanyaan. Iya Pak. Kompetensi
kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan Ibu Dewi ke depannya nantinya? Saya ingin mengembangkan coaching ini dengan lebih banyak lagi proses coaching Pak, dengan menggunakan alur tirta agar proses coaching yang akan saya lakukan nanti ke depannya menjadi lebih baik lagi. Wah, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Baik ya Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.